Apalagi pernyataan malaikat Jibril saat beliau dalam keadaan sakit mendekati wafatnya. Ruwiya anna Jibrila alaihi salam nazala ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi. Faqala ya Jibril hal tangzilu min ba'di. Na'am ya Rasulullah. Anzilu asyra maratin. Arfa'u asyra jawahirum minal ardi. Wahai malaikat Jibril, nanti kalau aku ini sudah meninggalkan dunia yang fana ini, apakah kamu masih akan turun ke bumi lagi, malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, betul ya Rasul, sesudah engkau wafat, saya masih akan turun ke bumi 10 kali lagi. Untuk apa itu malaikat Jibril kok banyak? Untuk mencabut 10 mutiara yang ada di permukaan jagat raya ini. Nah, 10 mutiara itu apa saja ya Jibril? Al-awwalu arfa'ul barokata minal ardi. Sudah engkau wafat ya Rasul, saya disuruh turun yang pertama oleh Allah ini untuk mencabut barokahnya bumi. Kita sering mendengar apa itu barokah. Al-barokatu hiya ziyadatul khair. Yang dikatakan barokah yaitu pertambahan nilai kebaikan, lahir maupun batin. Berarti kalau barokahnya bumi dicabut oleh malaikat Jibril, semakin bertambah tahun, manusia hidup di permukaan bumi ini tidak bertambah baik, tapi bertambah rusak, bertambah bejat, bertambah merajalela, bertambah buas kehidupan manusia. Sifat malu yang mestinya bertempat di dalam hatinya para wanita, ternyata karena dicabut oleh malaikat Jibril, wanita menampakkan auratnya ini sudah tidak memiliki rasa malu. Menampakkan udelnya, pamer udel, pamer susu, malah bangga para hadirin. Wajar kalau sebagian besar nantinya menjadi penghuni neraka jahanam. Untuk itu kita harus benar-benar bersyukur kepada beliau mu'alif sholawat wafidiyah. Dan reali syukur kita ini harus kita buktikan. Mari kita berusaha untuk mengikuti bimbingan beliau dengan setepat-tepatnya dan dengan seluas-luasnya. Jangan hanya mengatakan melalui bibir kita ini para hadirin. Apalagi kalau kita membaca buku kuliah wafidiyah. Haqiqatul mutaba'ah. Ru'yatul madbu' inda kulli syai' ma'a kulli syai' fi kulli syai'. Hakikinya orang yang derek, orang yang mengikuti, ini adalah senantiasa menyadari, mengetahui yang diderei di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun, termasuk di arena mujahadah kubro ini. Yang selanjutnya para hadirin, pernyataannya malaikat Jibril as-sadisu. Arfa'ul sobro minal fuqara. Saya turun yang ke-6 kalinya, ini disuruh mencabut sifat sabar yang di dalam hatinya orang fakir. Sehingga kita semuanya dibuat fakir oleh Allah, kadang juga enggak sabar. Karena hatinya sudah enggak sabar, tindakannya menyimpang jauh dari tuntunan beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Akhirnya berbuat neko-neko menurut kehendaknya sendiri-sendiri. Padahal dawuh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-faqiru asobiru khairun minal ghani asyakiri. Orang fakir yang hatinya sabar menerima kefakiran, takdir fakir seperti itu jauh lebih baik menurut pandangan Allah daripada orang yang kaya yang ahli syukur. Bagaimana sekarang keadaan kita ini? Supaya kita bisa menuju ke sana para hadirin, kita dibimbing lagi oleh Mbak Yai, mu'alif wahidiyah.
dengan pernyataannya, dengan rintiannya, wa tamama ridwanika ya Allah. Ridhoilah diriku dengan ridhomu yang sempurna ya Allah. Dan hatiku sendiri semoga bisa ridho menerima takdirmu dengan perasaan yang sempurna. Sebab sabar ini di dalamnya ridho para hadirin. Kalau orang benar-benar ridho, sabarnya sudah ada di dalamnya. Tapi kalau hanya sabar, belum karuan kalau ridho. Kalau ridho pasti sabar. Betapa tingginya jasa beliau mu'allif Wahidiyah untuk menyelamatkan kita, untuk membahagiakan kita, lahir maupun batin dunia sampai akhirat nanti. Lantas selanjutnya para hadirin, as-sabi'u, saya turun yang ketujuh kalinya ya Rasul. Arfa'ul sakho minal aghniya, saya ditugasi oleh Allah untuk mencabut sifat loman yang ada di dalam hatinya orang-orang yang kaya-kaya. Makanya semakin kaya tidak semakin loman, tapi semakin kaya malah semakin bakhil, semakin kaya semakin berlarut-larut untuk mengikuti jejak nafsunya. Dengan adanya demikian ini Mbah Yai sekali lagi membimbing kita semuanya untuk menjadi orang yang loman, yaitu melalui dana box, melalui list kubro dan lain sebagainya. Tidak hanya loman dengan harta dan benda, tapi loman dengan doanya. Dengan bukti kalau mendoa tidak hanya dirinya sendiri yang dimohonkan, tapi seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala didoakan. Ini menunjukkan bahwa kita ini dipelajari loman oleh beliau mu'allif sholawat Wahidiyah. Asaminu arfa'ul waro'a wa zuhda minal ulama. Saya turun yang ke-8 kalinya itu ya Rasul. Saya disuruh mencabut sifat wiroi dan sifat zuhud yang mestinya bertempat di dalam hatinya ulama. Karena ini dicabut oleh malaikat Jibril, maka sekarang ini mencari ulama yang ahli wiroi, ulama yang ahli zuhud, ini sudah sulit sekali. Tapi kita ini masih untung mendapatkan bimbingan ulama yang wiroi, ulama yang ahli zuhud, yaitu beliau mu'allif sholawat Wahidiyah. Tinggal kita ini. Buktinya kalau beliau ini orang yang ahli zuhud, kita masih ingat kalau mujadah kubro pagi dikomentari oleh beliau Bapak Kiai Haji Zainal Fanani, orang-orang pusat berkumpul, beliau duduk di atas kursi. Setiap pengamal kalau musafakah salaman, ini ada uangnya. Dan uang itu tidak langsung dimasukkan sakunya, tidak. Sambil menangis semuanya. Uang ini sudah belasah, enggak karu-karuan. Begitu selesai ditinggal, begitu saja oleh beliau. Sehingga penyiar pusat pada waktu itu yang mengumpulkan jadi satu, sudah dibungkus serban, diaturaken, ya, ditawas nih Mbah Yai. Sudah sampai Mbah Yai juga tidak dimiliki sendiri. Mbah Yai beli amplop begitu banyak dimasukkan. Itu sekehendak beliau, tolong ini berikan si A, si B dan lain sebagainya. Kita masih ingat itu. Kalau ada orang datang membawa beras entah berapa kintal, beliau suruh khodamnya untuk membelikan tas kresek. Setelah itu oleh beliau dimasukkan dalam tas kresek entah 1 kilo, 2 kilo, disuruh membagi-bagikan tetangga yang fakir dan miskin. Hadirin hadirat yang sangat berbahagia. Selanjutnya, kalau kita sudah merenungi apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa memandang seluruhnya lapisan masyarakat kena. Mulai dari yang fakir, yang kaya, pejabat, kiai, wanita, semuanya terlanda dengan apa yang dinyatakan oleh malaikat Jibril. Sudah itu para hadirin, at-tasi'u. Saya turun yang ke-9 kalinya. Ya Rasul, arfa'ul Qur'an.
saya diperintahkan untuk mencabut Al-Quran. Kalau kita membaca kitab ulama, ini berbeda pendapat. Di satu grup ulama mengatakan, kalau itu sudah dicabut malaikat Jibril, seluruh tulisan Al-Quran, baik yang ada di kertas maupun yang ada di papan-papan, semuanya akan hilang. Ini sebagian ulama. Tapi sebagian lagi mengatakan bukan itu. Tulisannya masih tetap, tapi masyarakatnya sama sekali sudah melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Gak ngereken dengan ayat-ayat Al-Quran. Menyimpang jauh dari Al-Quran. Qurannya dibaca, kandungannya diinjak-injak. Dan yang terakhir, ya Rasul, al-ashiru arfa'ul iman. Saya disuruh mencabut imannya para umat manusia. Sekarang terserah kita semuanya para hadirin. Supaya kita ini tidak katut dicabut oleh malaikat Jibril, maka kita dibimbing, sekali lagi dibimbing oleh Mbak Yai untuk belajar menerapkan lillah billah, lirrasul birrasul. Supaya hatimu bisa seperti itu, kamu harus bermujahadah sesuai dengan tuntunan yang dibimbingkan oleh beliau mu'alif. Di antaranya, di sana ada redaksi Antughriqona filujati bahril wahdah, dan seterusnya. Kita dibimbing supaya iman kita ini benar-benar meresap, mengkristal, bisa mendarah daging di dalam hati kita masing-masing. Untuk itu para hadirin, para hadirat, apa yang telah dinyatakan oleh malaikat Jibril kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 10 macam itu, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Di mana kedudukan kita, di mana tempat kita sekarang ini para hadirin. Untuk itu marilah kita bersama-sama sekali lagi bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Allahumma kama anta ahluh. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah. Hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuqisa wa la nata'arraka wa la nashkuna illa biha. Wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah. Wa tamama ni'matika ya Allah. Wa tamama ma'rifatika ya Allah. Wa tamama mahabbatika ya Allah. Wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma'akatu bi'ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.